Di sebuah gang sempit yang lembab dan kumuh di sudut kota, terdapat rumah kontrakan kecil yang dindingnya sudah mengelupas. Di sanalah tinggal seorang anak laki-laki bernama Raka. Usianya baru 4 tahun. Wajahnya manis, polos, dan lugu. Tapi di balik sorot matanya, terlihat jelas seberkas luka yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ibu, ayah kemana? Raka enggak pernah ketemu ayah lagi. Ayah sudah pergi jauh, nak, ke tempat yang tenang. Tapi kamu gak usah khawatir, kamu masih punya ibu. Sari kehilangan suaminya 3 bulan, lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Hidup mereka berubah seketika. Sari, yang saat itu baru berusia 24 tahun, harus berjuang sendiri sebagai ibu tunggal tanpa pekerjaan tetap. Setiap malam ia termenung di sudut ranjang, memikirkan uang sewa kontrakan, susu anak, dan masa depan yang serba buram. Namun kesepian ternyata lebih cepat datang daripada harapan. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Sari mulai menerima ajakan teman-temannya untuk nongkrong malam demi melepas stres. Di salah satu tempat karaoke kecil, ia berkenalan dengan seorang pria bernama Wawan. Sekilas tampan, sedikit maco, dan terkesan perhatian. Kamu capek ya? Udah, biar saya yang bantu kamu. Saya bisa jaga kamu, Sari. Sari pun perlahan mulai membuka hatinya. Ia merasa Wawan bisa jadi tempat bersandar. Tapi ia tidak tahu, pria itu pernah dipenjara 2 tahun karena kasus penganiayaan. Ia tidak tahu bahwa di balik tatapan manis itu, ada emosi yang tak stabil dan mudah meledak. Beberapa minggu kemudian, Wawan mulai sering datang ke rumah kontrakan Sari. Awalnya hanya siang hari. Lama-lama, ia datang juga malam hari, bahkan menginap. Dan setiap malam, Raka selalu terbangun dari tidurnya karena suara gaduh dari kamar sebelah. Ibu, Raka takut. Boleh peluk ibu? Raka, tidur sana. Ibu lagi capek. Besok ya sayang. Bocah kecil itu pun kembali ke kasurnya sendirian sambil memeluk boneka kecil lusuh peninggalan ayahnya. Matanya basah, tangisnya ditelan sunyi malam, tertutup suara televisi tetangga. Sementara itu dari dalam kamar, Wawan mulai menunjukkan ketidaksukaannya. Wawan pelan tapi tajam. Saya sudah bilang, anak kamu itu ganggu banget, Sar. Kamu pikir saya bakal betah, Sari, kalau tiap malam digangguin terus? Namanya juga anak kecil. Dia cuma kangen sama ibunya. Tapi bagi Wawan, anak kecil bukan alasan. Ia bukan tipe pria yang sabar. Dan bagi Sari, semua ini baru permulaan dari mimpi buruk panjang yang tak pernah ia bayangkan. Sejak Wawan mulai sering bermalam di rumah kontrakan, malam-malam Raka tak lagi tenang. Tak ada lagi dongeng pengantar tidur. Tak ada pelukan hangat dari ibunya. Hanya suara tawa dan obrolan orang dewasa dari balik dinding tipis itu, suara yang asing dan mengusik batin anak sekecil dia. Malam itu, langit mendung, gerimis mengetuk atap seng. Di dalam rumah, Wawan duduk di ruang tengah sambil membuka botol miras murah. Matanya sembab, napasnya berat. Sari sedang memanaskan air di dapur. Di sudut kamar, Raka berkata pelan kepada ibunya, "Ibu, Raka belum makan." Sari dari dapur, "Nanti ya sayang, ibu lagi sibuk. Cepat tidur. Jangan bikin om marah. Ya, Om." Kata itu terasa asing di mulut Raka. Tapi Sari mulai menyuruh Raka memanggil Wawan dengan sebutan itu. Katanya supaya akrab. Tapi tak ada kehangatan dari pria itu. Tak pernah ada. Wawan menyeringai sambil mendekat ke kamar. "Masih bangun? Jam segini? Anak kecil kok mata gede bener." Raka memeluk lututnya. "Takut. Raka mau tidur." Wawan mendesis. "Kalau kamu ganggu aku lagi malam-malam, awas. Aku lempar tuh mainan kamu keluar." Beberapa kali Raka mencoba menahan kantuk sambil menangis pelan. Tapi setiap malam ia selalu terbangun. Kadang karena suara tawa, kadang karena pintu dibanting, kadang karena ibunya teriak. Dan malam itu ia bangun lagi. Raka, setengah tidur, berdiri di depan pintu kamar ibunya. "Ibu, Raka takut mimpi. Boleh peluk?"
Sari membuka pintu sedikit dan membentak dengan wajah lelah. "Raka, tidur sana. Jangan ganggu ibu, ya." Wawan dari dalam kamar menggeram. "Kamu pilih anak kamu atau aku, Sar? Anak kamu itu ngerecokin terus tiap malam. Nggak ada habisnya." Sari cemas tapi bingung. "Udah, dia cuma anak-anak, Wan. Dia belum terbiasa." Wawan memukul tembok dengan keras. "Kalau dia bikin aku nggak bisa tidur atau enak-enakan lagi, aku yang turun tangan." Sari hanya diam, tak menjawab. Di hatinya berkecamuk rasa bersalah dan ketakutan. Tapi malam itu, ia kembali menutup pintu kamar dan membiarkan Raka berdiri sendiri di lorong gelap, menangis tanpa suara. Tak ada tangan yang menggandeng, tak ada pelukan yang menenangkan. Hanya dinding dingin dan tikus-tikus kecil yang berlarian di bawah lemari. Raka memeluk bonekanya dan berkata pelan, "Raka, enggak mau bikin ibu marah." Tapi bukan kemarahan ibu yang akan menyakiti Raka. Ada yang lebih gelap dari malam, lebih panas dari tangisan, dan lebih kejam dari kesepian. Itu semua sedang mengintainya, menunggu malam berikutnya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung berat dan suara angin menyapu ganggang sempit. Di dalam rumah kontrakan itu, hanya satu lampu yang menyala, redup lampu ruang tengah. Tempat Wawan duduk dengan sebotol miras di tangan. Matanya merah, nafasnya tak teratur, dan Sari tidak di rumah. Sari sedang keluar, katanya ke warung untuk beli mie instan dan sabun. Tapi ia sudah pergi hampir 1 jam. Wawan kesal menunggu. Ia benci sendirian, ia benci ditinggal, dan lebih dari itu ia benci Raka. Wawan bicara sendiri sambil mengayunkan botol kosong. "Bocah sialan, gara-gara kamu, aku ribut mulu sama nyokap kamu." Raka tidur di kasur tipis di ruang kecil sebelah dapur. Tubuhnya meringkuk, tapi tidurnya tak lelap. Sejak Wawan masuk rumah tadi, Raka selalu waspada, seolah tubuh kecilnya sudah paham bahaya sedang dekat. Suara hujan mulai turun pelan, diselingi bunyi air bocor dari atap. Raka terbangun pelan, mengintip keluar. "Ibu?" Tak ada jawaban, hanya suara geraman kasar dari ruang tengah. Wawan melihat Raka dari kejauhan, lalu bangkit pelan. "Masih aja ganggu, dasar setan kecil." Raka ketakutan, mundur ke dalam kamar kecil. "Om, Raka cuma mau cari ibu." Wawan menatap tajam penuh amarah. "Kamu itu gangguan, ngerti gak? Kamu yang bikin semuanya rusak." Lalu Wawan masuk dapur. Di bawah wastafel, ia ambil botol plastik bekas bensin yang disimpan untuk korek gas. Matanya kosong, seperti bukan manusia. Wawan sambil membuka tutup botol. "Biar kamu ngerasain kayak apa dibakar dosa kamu, Raka." Menangis kecil, berdiri di pojok ruangan. "Om, jangan." Raka janji enggak ganggu lagi, tapi Wawan tak peduli. Ia siramkan cairan itu ke tubuh mungil Raka, yang langsung terbatuk karena bau menyengat. Lalu, dengan tangan gemetar tapi yakin, ia nyalakan korek api. Dalam hitungan detik, nyala api itu menjilat tubuh kecil itu. Jeritan Raka menggema dalam ruang sempit itu. Tapi tak ada yang mendengar, tak ada yang menyelamatkan. Wawan berdiri mematung, lalu membanting korek, seolah baru sadar. Apa yang aku lakukan? Anjing. Tapi sudah terlambat. Tubuh kecil itu tak bergerak lagi. Gosong, hangus, terdiam dalam kegelapan dan panas. Bau daging terbakar menyebar ke seluruh rumah. Hujan di luar turun, lebih deras seolah langit pun menangis. Suara langkah tetangga dari luar. Pa, ada asap. Rumah Sari kebakar." Api berhasil dipadamkan oleh warga dan pemadam kebakaran. Tapi yang ditemukan di sana hanya tubuh kecil seorang anak Raka yang tak lagi bernapas. Wawan pura-pura panik menjawab polisi. Saya tidur di depan. Tiba-tiba api nyala dari belakang. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Tapi dari sisa api itu, kebenaran perlahan akan terungkap. Raka telah pergi dalam cara yang paling kejam, dan malam itu adalah malam terakhir bagi seorang anak
yang hanya ingin pelukan dari ibunya. Pagi menjelang dengan aroma duka. Rumah kontrakan kecil itu kini dipenuhi garis polisi. Abu, arang, dan sisa kebakaran masih bertebaran. Di dalamnya hanya tersisa satu benda utuh. Boneka kecil lusuh yang dulu selalu dipeluk Raka saat tidur. Kini tergeletak gosong, diam di lantai. Suara warga dari luar. Ya Allah, anak itu baru 4 tahun. Kasihan banget, dibakar hidup-hidup. Katanya ibunya nggak di rumah waktu kejadian. Sari pulang saat fajar dan menemukan rumahnya telah dikepung. Ia berlari panik, mendobrak barikade warga, lalu jatuh tersungkur saat melihat kantung jenazah hitam dikeluarkan. Sari menangis histeris. Raka A, itu anak saya. Itu anak saya. Raka A. Polisi menahan Sari, berusaha menenangkannya. Bu, tenang. Kami masih menyelidiki ini. Tolong kerjasamanya. Sari memaksa melihat tubuh anaknya hangus. Nyaris tak dikenali, hanya bisa dikenali dari sisa baju tidur berwarna biru dan bonekanya. Tangisnya pecah seperti badai yang tak bisa dihentikan. Tapi Wawan, ia berdiri di sudut pagar, menunduk pura-pura sedih. Wawan pelan dengan suara datar ke polisi. Saya tidur di ruang depan, Pak. Tahu-tahu saya cium bau asap, saya bangun udah kebakar. Polisi mengangguk, tapi wajah mereka serius. Kami akan cek, Pak. Tapi dari posisi api dan barang bukti, ini bukan kebakaran biasa. Polisi menemukan botol bensin bekas di dapur, korek api di lantai. Dan percikan api justru berasal dari dalam kamar tempat Raka tidur, bukan dari kompor atau listrik. Kecurigaan pun menguat. Polisi memanggil Wawan ke kantor. Bisa ikut kami sebentar? Ada beberapa hal yang perlu Bapak klarifikasi. Di ruang interogasi, polisi menemukan rekaman suara dari tetangga yang sempat merekam teriakan Raka malam itu. Jeritan kecil, penuh ketakutan, dan juga suara seorang pria dewasa marah, kasar. Petugas interogasi menekan play. Jangan ganggu aku lagi. Lo pikir lo siapa, hah? Bocah sialan. Wawan membatu, peluh dingin mengucur. Itu bukan saya. Saya. Polisi mendekatkan wajahnya ke Wawan. Suara kamu terekam jelas. Anak itu nggak mati karena kecelakaan. Kamu bunuh dia. Wawan mulai panik. Nafasnya memburu. Tangannya gemetar. Akhirnya, di tengah tekanan, ia pecah. Wawan menjerit, aku cuma mau dia berhenti nangis. Aku capek. Tiap malam anak itu ngerecokin aku. Aku cuma mau dia diam. Aku. Pengakuan itu dicatat, disimpan, dan menjadi bukti utama. Wawan resmi ditahan, tuduhan pembunuhan berencana terhadap anak di bawah umur. Sari jatuh terduduk di kantor polisi saat mendengar semuanya. Ia menjerit, memukul dirinya sendiri. Rasa bersalah menelannya hidup-hidup. Ia memilih lelaki yang membunuh darah dagingnya sendiri. Sari menangis keras. Maafkan ibu, Raka. Maafkan ibu. Ibu nggak jaga kamu. Ibu buta. Langit kembali mendung. Seperti kemarin. Tapi kali ini bukan hanya hujan yang turun. Penyesalan pun ikut membasahi dunia kecil yang pernah menjadi tempat tinggal seorang anak bernama Raka yang hanya ingin tidur dalam pelukan ibunya. 1 minggu telah berlalu sejak malam tragis itu. Rumah kontrakan yang dulu menjadi tempat tinggal Raka kini dikunci rapat, ditinggalkan kosong, dingin, tak berpenghuni. Hanya ada bekas arang di dinding dan bau kayu hangus yang belum hilang. Sari kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Matanya kosong, bibirnya pecah-pecah, rambutnya kusut. Sehari-hari, ia duduk di depan makam kecil yang baru saja dibuat di bawah pohon mangga tua, di belakang rumah orang tuanya di kampung. Tak ada batu nisan mewah, hanya nisan kayu sederhana bertuliskan, Raka 4 tahun. Sari berbicara sendiri sambil memeluk boneka gosong Raka.
Ibu datang nak, ibu bawa boneka kamu, maafin ibu ya. Maafin ibu yang gak dengerin kamu waktu itu. Setiap hari, Sari datang membawa bunga. Setiap hari, ia minta maaf. Tapi tak ada jawaban. Yang bisa ia rasakan hanya keheningan. Dan rasa bersalah yang menusuk lebih dalam dari apapun. Flashback samar terdengar di kepala Sari. Ibu, boleh peluk? Raka takut mimpi. Sari menutup pintu dengan dingin. Tidur sana, jangan ganggu. Sari menjerit tiba-tiba. Aku ibumu, kenapa aku gak bisa jagain kamu? Sementara itu, Wawan dipindahkan ke tahanan khusus. Wajahnya babak belur. Ia dibenci semua tahanan lain. Di dalam, para napi mendengar kabar. Itu yang ngebakar anak kecil bro. Tak ada ampun. Tak ada pengampunan bagi pembunuh anak. Wawan bicara sendiri di balik jeruji. Aku cuma pengen tidur tenang. Kenapa semuanya malah begini? Tapi tak ada belas kasihan. Negara menuntut hukuman seumur hidup. Jaksa menyebut perbuatannya sebagai pembunuhan keji terhadap anak yang tak berdaya. Tak ada ruang untuk alasan. Tak ada jalan kembali. Di pengadilan, hakim membacakan putusan. Dengan ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sari menyaksikan sidang itu dari bangku belakang. Ia tak menangis lagi. Air matanya telah habis, tapi jiwanya tetap hancur. Usai sidang, Sari berjalan ke makam Raka dengan bungkusan kecil di tangan. Ibu gak bisa menghapus kesalahan ibu nak, tapi ibu janji. Ibu akan hidup untuk menebus semuanya. Ia meletakkan benda itu di makam. Sepasang sepatu kecil milik Raka, bersih dan baru. Kali ini, kamu tidur tenang ya sayang. Enggak ada yang ganggu lagi. Angin sore meniup pelan dedaunan mangga. Matahari meredup di bawah pohon itu. Di atas tanah yang masih basah, seorang anak kecil akhirnya benar-benar bisa beristirahat. Tanpa rasa takut, tanpa luka. Layar gelap, suara terakhir Raka terdengar seperti bisikan. Ibu, Raka udah gak takut lagi.